Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar sistem ekskresi. Apa itu ekskresi? Nah, ekskresi merupakan pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, zat sisa ini harus dikeluarkan dari tubuh sebab jika tidak dapat meracuni tubuh. Apa aja sih organ-organ ekskresi? Yang pertama ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga hati, dan yang keempat paru-paru. Yang pertama ginjal. Ginjal ini warnanya merah. Manusia memiliki sepasang ginjal, dan bentuk ginjal itu seperti biji kacang merah dengan ukuran panjang sekitar 10 cm. Kecil ya. Letaknya yaitu di rongga perut di sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Nah, kedudukan ginjal sebelah kiri lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan. Hal ini karena di atas ginjal sebelah kanan terdapat hati yang berukuran besar. Fungsi ginjal. Yang pertama yaitu menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam dalam tubuh. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Dan yang terakhir yaitu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia. Struktur ginjal. Nah, yang paling luar yaitu kapsul fibrosa. Kapsul ini merupakan selaput tipis yang menyelubungi ginjal. Selanjutnya, pada lapisan kedua yaitu ada korteks, terdapat jutaan badan Malpighi dan juga tubulus. Selanjutnya yaitu medula, terdapat lengkung Henle, kaliks, ada juga arteri, vena, pelvis renalis, dan juga ureter. Nah, struktur ginjal. Tampilan penampang ginjal, jika dilihat ini ada nefron. Di sini nefron. Nah, nefron ini merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Nefron ini terdiri atas pembuluh arteri, glomerulus, pembuluh kapiler, kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan juga saluran pengumpul. Nah, pada bagian nefron inilah berlangsung proses penyaringan darah. Nah, proses pembentukan urin ada 3 proses. Yang pertama, filtrasi, yaitu penyaringan. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dan yang ketiga, yaitu augmentasi atau penambahan zat-zat sisa. Yang pertama, yaitu filtrasi. Merupakan proses penyaringan darah. Nah, filtrasi ini terjadi di glomerulus. Di sini ya, yang ditunjukkan oleh panah. Hasil dari filtrasi ini yaitu filtrat glomerulus atau urin primer. Selanjutnya yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih berguna. Zat yang masih berguna itu yaitu glukosa, garam, air, asam amino, dan ion kalium, urea, dan juga hanya sedikit yang diserap ureanya. Nah, reabsorpsi ini terjadi di tubulus contortus proximal. Hasil dari reabsorpsi ini adalah filtrat tubulus atau urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin ini memberi warna kuning pada urin. Jadi, urin yang berwarna kuning ini disebabkan karena urobilin ini. Selanjutnya, urea yaitu menimbulkan bau menyengat pada urin. Nah, proses yang selanjutnya yaitu augmentasi, terjadi di tubulus contortus distal. Augmentasi merupakan penambahan zat-zat sisa seperti obat-obatan, vitamin, empedu. Hasil dari augmentasi inilah yaitu urin sesungguhnya. Nah, urin ini nanti akan dialirkan ke ductus collectivus ini. Selanjutnya dari
ductus collectifus ini bermuara di rongga ginjal. Selanjutnya dari rongga ginjal dialirkan ke ureter, lalu ke kandung kemih. Nah, setelah kandung kemih itu cukup menampung urin, lalu terdapat tekanan. Nah, tekanan ini memicu kontraksi otot perut dan juga otot kantung kemih, sehingga urin keluar melalui uretra. Nah, secara garis besar, proses pembentukan urin yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu glomerulus. Dari glomerulus, melalui proses filtrasi penyaringan terbentuk urin primer. Lalu ke tubulus contortus proximal, prosesnya reabsorpsi, penyerapan kembali, terbentuk urin sekunder. Lalu ke tubulus contortus distal, prosesnya augmentasi, terbentuklah urin sebenarnya. Lalu dari tubulus contortus distal menuju ke tubulus collectivus, ke rongga ginjal, ke ureter, kandung kemih, lalu ke uretra. Urin keluar dari tubuh. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi produksi urin? Yang pertama, volume air yang diminum. Jadi semakin banyak kalian meminum, maka urinnya juga akan semakin banyak. Yang kedua yaitu pengaruh hormon antidiuretik. Hormon ini merupakan hormon yang mengatur kadar air dalam darah. Selanjutnya yaitu banyaknya garam yang harus dikeluarkan. Selanjutnya yaitu usia, iklim atau musim. Pada musim penghujan, kalian lebih banyak mengeluarkan urin daripada musim kemarau. Selanjutnya yaitu aktivitas. Nah, untuk organ ekskresi yang kedua yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan terluar tubuh manusia dan merupakan pelindung bagian dalam tubuh. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama epidermis, kulit ari, yang kedua dermis atau kulit jangat, yang ketiga yaitu jaringan bawah kulit atau subcutaneous layer. Struktur kulit yaitu ada keringat, pori-pori, rambut, jaringan saraf, kelenjar keringat, arteri, vena, jaringan saraf, akar rambut, jaringan adiposa atau lemak, dan juga ada kelenjar minyak. Fungsi kulit yang pertama yaitu untuk mengeluarkan keringat. Keringat ini mengandung air dan garam mineral yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya yaitu sebagai pelindung tubuh dari sinar matahari, tekanan, dan juga suhu. Selanjutnya fungsi kulit yaitu untuk mengatur suhu tubuh. Dan yang terakhir yaitu menerima rangsangan dari luar, misalnya rangsangan sentuhan, rangsangan panas, rangsangan sakit. Karena pada kulit itu terdapat ujung saraf pada lapisan dermis. Nah, itulah penjelasan untuk organ ekskresi ginjal dan kulit. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.